shut you down. Black pen and ink, got bodies like Rambo. Rest in peace, please light up a candle. This the life of a van. Kenapa seseorang tidak bisa mengontrol emosinya? Kadang-kadang kita melihat orang-orang seperti susah mengontrol amarahnya. Kalau sesekali masih wajar, tapi kalau sering, jangan-jangan itu gejala dari IT atau Intermittent Explosive Disorder. Intermittent Explosive Disorder merupakan ekspresi kemarahan yang ditandai kekerasan verbal maupun fisik. Biasanya terjadi berulang kali, bisa di rumah, di jalan, di sekolah, ataupun di tempat umum. Dan kalau misalnya terjadi berulang kali, kita pun seringkali melihat kenapa tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi, malah cenderung berlebihan. Ledakan kemarahan ini biasanya sebentar tapi sering terulang. Ini sangat berpengaruh dan berdampak negatif pada kita ataupun orang-orang di sekitar, seperti kepada teman, pacar, dan orang-orang lain. Hal ini menetap, tapi seiring berjalannya waktu, tingkat frekuensi dan intensitas kemarahan itu bisa menurun. Intermittent Explosive Disorder biasanya menunjukkan gejala yang tiba-tiba, tapi biasanya orang-orang tersebut sudah terlihat mudah tersinggung, impulsif, atau sangat mudah terpengaruh emosi, agresif, mudah marah sepanjang waktu. Hal tersebut biasanya ditandai dengan kemarahan yang sering terjadi, pikiran yang kalap, palpitasi, tremor, ataupun dada yang sesak. Dampak negatif dari kemarahan eksplosif ini antara lain terjebak dalam amarah, argumen yang sulit, berteriak, memukul, berkelahi, mengancam orang lain. Setelah itu, biasanya mereka malah merasa malu. Penyebab pastinya sih tidak diketahui, tapi selalu ada faktor lingkungan dan biologis. Biasanya sudah muncul di bawah usia 6 tahun sampai 40 tahun. Walaupun yang sering terjadi pada individu yang berusia di bawah 40 tahun. Faktor lara yang menyebabkan hal ini adalah lingkungan yang kurang stabil, baik secara fisik, seperti ada kekerasan, pelecehan, atau emosional, ada kemarahan, hukuman yang terlalu berat di masa anak-anak. Lalu ada faktor genetik, yang mana hal ini bisa ditunjukkan dari abnormalitas struktur otak sehingga kita sulit untuk mempertimbangkan perilaku dan emosi kita. Ini juga berpengaruh pada ketidakseimbangan neurotransmitter yang menyebabkan adanya pesan yang berbeda terhadap otak kita sehingga seringkali terjadi kemarahan yang berulang. Nah, berikut tips-tipsnya supaya insiden kemarahan itu tidak terjadi lagi. Yang pertama, lakukan terapi dengan konsisten. Jangan lupa untuk melakukan latihan di rumah ketika menghadapi emosi atau kemarahan kamu. Yang kedua, lakukan latihan relaksasi, seperti bernafas yang dalam, yoga, refreshing yang sering kali kamu lakukan untuk rileks. Yang ketiga, ubah sudut pandang. Carilah sudut pandang yang lebih positif, menenangkan, dan logis, sehingga kamu bisa menghadapi situasinya dengan rasional.
Yang keempat, pelajari cara komunikasi yang baik. Dengerin dulu pesan mereka. Mereka mau ngomong apa sih sama kamu? Jika ingin menanggapi, pikirkan apakah itu akan menyakiti hati mereka atau tidak. Yang terakhir, kalau kamu sudah kewalahan dalam mengatasi pressure yang terjadi di lingkungan kamu, nggak ada salahnya untuk merubah lingkungan kamu atau sekedar mencari me time untuk menenangkan diri kamu. Karena bersifat multifaktor, penanganan yang biasa dilakukan untuk individu dengan intermittent explosive disorder ini adalah psikoterapi dan medikasi. Nah, itu tadi seputar mengenai kenapa sih seseorang tidak dapat mengontrol emosinya. Semoga tips dari kelompok debat dapat bermanfaat bagi kita semua.